Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu uji kinerja, perkenalkan nama saya Irma Ismail SPDI, siswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, B3 Rombel 6B, Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001252753. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 80 Kota Ternate di kelas 4 dengan materi salam menggunakan metode pembelajaran PBL. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut materi, kita akan membaca doa.
juga ide yang kita dapat kali ini ya. Iya, nanti kita bisa laras gorengnya ya. Aku sudah tidak sabar kita makan ikan gorengnya. Kita besar nih. Nanti kami yang gorengnya ya Lara. Iya Laras, nanti kita makan bersama-sama. Mau kan? Tinggal aku Laras kok jadi aneh begitu ya dong? Iya nih, kayaknya dia bingung mikirin ulangan kemarin kok. Iya benar, makanya Laras kita harus banyak intervensi biar gak begitu. Iya benar. Iya betul itu betul sekali Laras. Bagi saja nanti kita keluaran. Tadi masukin bukan satunya. Iya iya. Ayo dong nih, sebaiknya kita cepat-cepat pergi dari sini ya. Ayo kita kabur saja yuk. Baik anak-anakku sekalian, jadi materi kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yakni temanya tentang aku anak soleh, materinya adalah salam. Dari video di atas tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Coba silakan. Iya, baik, tepuk tangan dulu. Yang kedua, siapa bisa? Oke, silakan. Anda memberikan saya pada saat masuk rumah, tidak boleh langsung masuk ke rumah sebelum orang mengaji. Silakan. Iya, baik, benar ya, tepuk tangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, sesuai dengan tujuan pembelajaran video tadi, sesuai dengan apa yang ibu putar tadi, ibu akan menjelaskan ulang tentang materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian salam dalam agama Islam. Peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis salam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat memberi salam bagi kehidupan sosial. Peserta didik dapat mempraktikkan salam yang benar sesuai dengan situasi dan kondisi. Peserta didik dapat menunjukkan sikap menghormati orang lain melalui pemberian salam. Pengertian salam. Salam berasal dari kata salama yang berarti selamat, damai, sejahtera. Salam juga diartikan sebagai doa. Ucapan salam umat Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah atas kalian. Adapun dasar hukum salam, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 61. Apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam. Jadi kita sebelum masuk rumah kita harus beri salam. Ya. Terus juga ada hadis Nabi, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan mengucapkan salam. Jadi keutamaan mengucapkan salam itu ada 4: menyebarkan kedamaian dan kasih sayang, mendatangkan pahala, menghapus permusuhan, dan meningkatkan persaudaraan sesama muslim.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil kerja kami. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Sikap saat akan berangkat ke sekolah yang baik adalah mengucapkan salam kepada orang tua, berdoa sebelum keluar rumah, mengejar perlengkapan sekolah, dan datang tepat waktu untuk menuntut ilmu. Selain itu juga penting untuk memiliki sikap yang baik, sopan, dan hormat kepada semua orang di sekolah. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Saat bertemu sahabat, sebaiknya bersikap ramah dan hangat, seperti dengan tersenyum, menyapa, dan menunjukkan ketertarikan pada kehidupannya, sambil menjawab komunikasi yang terbuka, menghadapi perbedaan, serta menawarkan bantuan tanpa menghakimi atau membanding-bandingkan. Jangan lupa juga untuk saling memaafkan jika ada kesalahan, dan tetap bersikap positif serta tidak membicarakan orang lain. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Saat memulai menelpon, bersikap sopan dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri Anda. Kemudian, sampaikan tujuan Anda secara jelas dan singkat, serta gunakan nada bicara yang ramah dan bersahabat. Perhatikan juga etiket lain, seperti menghindari multitasking dan memastikan Anda punya poin pembelajaran yang ingin disampaikan. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dua sahabat? Saat bertemu dua sahabat, bersikap sopan dan menghargai, dengan cara mengucapkan salam, meminta izin masuk, menjaga waktu kunjungan, tidak mencampuri urusan tuan rumah, menjaga perilaku agar tidak terganggu, serta selalu mengucapkan terima kasih dan pamit dengan sopan sebelum pulang. 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Kita perlu menyampaikan salam untuk mendoakan kebaikan dan keselamatan orang lain, memperkuat ikatan persaudaraan dan kecintaan, menciptakan suasana harmonis dalam, menunjukkan rasa hormat serta mendapatkan Allah. Itu saja hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Oke, berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berprestasi soal kelompok 3. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Sikap saat akan berangkat ke sekolah yang baik adalah mengucapkan salam kepada orang tua, berdoa sebelum keluar rumah, mengecek perlengkapan sekolah, dan datang tepat waktu untuk menuntut ilmu. Selain itu juga penting untuk memiliki sikap yang baik, sopan, dan penuh hormat kepada semua orang di sekolah. Bagaimana sikap kalian ketika bertemu dengan sahabat? Saat bertemu sahabat, sebaiknya bersikap ramah dan hangat seperti diri tersebut, menyapa dan menunjukkan ketertarikan pada kehidupannya, sambil menjaga komunikasi yang terbuka, menghormati perbedaan, serta menawarkan bantuan tanpa menghakimi atau membanding-bandingkan. Dan jangan lupa juga untuk saling memaafkan jika ada kesalahan, tetap bersikap positif serta bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Saat memulai menelpon, bersikap sopan dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri Anda. Kemudian sampaikan tujuan Anda secara jelas dan singkat, serta gunakan nada bicara yang ramah dan bersahabat. Perhatikan juga etik lain seperti menghindari positif dan
kebaikan dan kesabaran dan kasih sayang, menciptakan suasana harmonis dan damai, kehidupan dan sempurna serta mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, setelah presentasi hasil kalian, Ibu evaluasi kelompok 1, 2, dan 3. Hasil yang disampaikan atau jawaban-jawaban pertanyaan yang ada di LKPD sudah sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan barusan. Nah, kita berikan aplaus ulang untuk kita semua. Oke, baik anak-anak guru sekalian, kita masuk di bagian terakhir, yakni bagian penutup. Nah, sebelum akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan materi yang apa yang Ibu ajarkan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan berdiri di situ saja. Salam adalah doa dan ucapan penuh makna yang mengandung harapan, keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi sesama muslim. Memberi salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Salam memiliki nilai ibadah sekaligus sosial karena dapat mempererat ukhuwah, menumbuhkan rasa hormat, dan menyebarkan kedamaian di lingkungan sekitar. Dengan membiasakan salam, seorang muslim telah melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad serta menanamkan akhlak mulia dan kehidupan. Baik, Ibu ingin menambahkan pemahaman kalian dari kesimpulan tema kalian itu. Salam adalah doa, salam adalah menuju kasih sayang, dan salam adalah pintu kedamaian. Mari kita biasakan mengucapkan salam di mana saja agar tercipta